Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Kerajaan Ambaise. Meski baru berdiri selama lebih dari 150 tahun, mereka telah menyebabkan banyak kehebohan sebagai kerajaan yang kuat. Berdasarkan novel yang dibaca Rakiel. Beberapa tahun kemudian, mereka akan memulai perang besar yang melibatkan keluarga Kekaisaran Magentano. Kekaisaran Magentano pun akan jatuh karena dinasti Ambaise. Putra mahkota bertanya kenapa utusan diplomatik Ambaise ingin menemui kaisar. Pria itu mengatakan kalau sebenarnya sekitar 5 hari yang lalu, kaisar meminta untuk bertemu dengan utusan tersebut secara empat mata. Rakiel menebak kalau itu karena pria bernama Gwyneth dan kaisar ingin dia bertanggung jawab karena gagal mengendalikan Minotaur. Pria itu membenarkannya. Setelah kaisar mendengar kejadiannya, amarah kaisar meledak. Kaisar pun memanggil utusan Ambaise secara resmi untuk meminta pertanggungjawaban. Rakiel kembali menebak kalau pertemuan itu akan dilaksanakan hari ini. Pria berkumis itu membenarkannya. Ia mengatakan kalau sepertinya hari ini mereka harus meminta pengertian dari utusan tersebut lalu memulangkannya. Rakiel terkejut saat mendengar kalau mereka akan membiarkannya kembali begitu saja. Pria berkumis menyarankan agar mereka beritahu sekilas tentang situasi di istana dan memberitahunya bahwa kaisar sedang dalam masa pemulihan dari flu. Rakiel memikirkan saran itu sambil menatap kaisar. Ia berpikir jika mereka mengirimnya kembali, maka akan sulit untuk memanggilnya kembali. Lalu, jika pertemuan gagal hanya karena flu, maka pihak seberang akan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mungkin akan menduga bahwa kaisar mengalami masalah kesehatan yang lebih dari itu. Rakiel memikirkan matang-matang sambil kembali duduk. Mereka adalah calon negara musuh yang mungkin dapat menyebabkan perang besar dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Ia tidak boleh membiarkan itu terjadi. Ia pun mengatakan kalau ia yang akan menemui utusan itu. Pria berkumis itu pun terkejut. Rakiel kembali mengatakan kalau ia akan menghadiri pertemuan menggantikan kaisar. Ia bertekad akan membereskan ini dengan caranya sendiri. Di sisi lain, utusan Ambaise kini tengah duduk sambil meminum teh yang disajikan untuknya. Ia meminum teh itu dengan santai. Pria ini bernama Count Benyamin. Wajah Benyamin tiba-tiba berubah kesal. Tidak dapat dipercaya ia harus datang sejauh ini karena seorang pengusaha yang tidak tahu malu itu. Jika saat itu putra mahkota mati karena insiden Minotaur, perang mungkin akan pecah. Sambil menaruh cangkir, ia berpikir kalau ini akan jadi pertemuan yang sulit. Ia mengambil sesuatu dari sakunya dan berpikir kalau ia bukanlah sembarang orang. Ia adalah seorang ahli diplomasi. Apapun kesalahan yang Kaisar Magentano coba temukan dari mereka, ia sudah cukup hebat untuk mengatasinya. Ia sudah menyiapkan seluruh kartu untuk bernegosiasi. Benyamin juga sangat percaya diri kalau ia ini adalah pria yang seksi. Kuterima tantanganmu Kaisar Magentano, ucap Benyamin dalam hati. Ia sangat menggebu-gebu dan percaya diri kalau ia bisa mengatasi hal ini. Tak lama pintu terbuka, putra mahkota meminta maaf karena keterlambatannya. Benyamin pun langsung membungkuk memberi hormat. Merasa ada yang aneh, pria itu mendongakkan kepalanya dan melihat putra mahkota memasuki ruangan. Ia terkejut karena yang datang bukanlah kaisar, melainkan putra mahkota. Benyamin berusaha untuk tenang dan memperkenalkan dirinya di depan Rakiel. Rakiel berpikir hanya ada dua hal yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak berpengalaman dalam hal diplomasi seperti dirinya. Yang pertama adalah bertindak rendah hati. Yang kedua adalah menyeret pria itu ke dalam bidang keahliannya dan memimpin jalannya percakapan. Ia pun mempersilahkan pria itu untuk duduk lalu berjabat tangan. Wajah Benyamin jadi pucat saat ditatap dengan intens oleh Rakiel. Putra mahkota itu berpikir jika mereka harus menghindari perang bagaimanapun caranya. Semua demi kehidupan mewahnya dan menikmati masa pensiun dengan bergelimang harta. Benyamin berusaha menenangkan dirinya, ia akan mengatakan sesuatu mengenai insiden itu. Tapi Rakiel memotong ucapannya dengan mengatakan kalau pria di depannya itu seperti sedang tidak berada dalam kondisi prima. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan dan tidak membahas mengenai insiden itu. Benyamin bengong karena putra mahkota malah membicarakan hal yang di luar masalah insiden Minotaur. Rakiel meminta pria itu untuk mengulurkan tangan kirinya. Walaupun tidak mengerti, Benyamin melakukan apa yang dipinta putra mahkota. Tapi Rakiel meminta pria itu agar sedikit lebih maju sampai ke depan badannya. Tapi, untuk apa? Tanya Benyamin curiga. Tanpa banyak bicara, Rakiel langsung menggenggam tangan pria itu dan mulai memakai skill miliknya. Setelah itu ia mengatakan pada Benyamin kalau pria itu pasti merasa kepalanya berat sekali setiap kali bangun di pagi hari. Pria itu membenarkannya tapi ia bertanya apa yang putra mahkota bicarakan. Rakiel tidak menjawabnya, ia masih membahas penyakit yang pria itu alami.
Kini ia mengatakan kalau Benyamin sering merasakan nyeri pada otot trapezius di sekitar leher dan juga sering mengalami sakit kepala. Ya, itu benar, tapi bisakah Anda melepaskan tangan saya dulu? Tanya Benyamin dengan tubuh gemetar. Rakiel pun melepaskannya. Ia mengatakan kalau pria di depannya ini sering minum-minum dan merokok. Wajahnya berubah sedih dan memberitahukan kalau penglihatan Benyamin juga terasa sedikit lemah. Ujung jari pria itu juga merasakan tremor secara terus-menerus. Wajah Benyamin berubah panik karena ia terbawa arus percakapan putra mahkota. Ia harus segera bertemu dengan kaisar. Ia memotong ucapan putra mahkota, lalu menggertakkan giginya karena kesal. Padahal ia sudah mempersiapkan banyak kartu untuk negosiasinya. Tapi putra mahkota itu tidak mau berhenti berbicara. Benyamin pun menggebrak meja dan mengatakan kalau tujuan kehadirannya di sini adalah untuk bertemu dengan Kaisar Magentano. Rakiel menyeringai karena menyadari jika pria itu ingin mengambil alih kendali percakapan. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Rakiel berdiri dan mencoba mengulur waktu dengan mengatakan kalau kaum Benyamin adalah tamu penting dan terhormat yang telah dikirim ke kekaisaran ini. Pria itu juga merupakan perwakilan dari keluarga kerajaan Ambaise. Benyamin terdiam dan sedikit waspada dengan putra mahkota yang kini berada tepat di belakangnya. Rakiel berpikir jika ia melihat ada kelainan kesehatan pada tamu yang begitu penting dan terhormat, tidak mungkin ia membiarkannya begitu saja. Jika Benyamin tidak sadarkan diri karena kelainan kesehatan itu, semua orang akan mengkritik habis-habisan keluarga kekaisaran. Tiba-tiba Rakiel memegang pundak Benyamin yang membuat pria itu terkejut. Sambil menggelengkan kepalanya, Rakiel menghela nafas dan mengatakan kalau ia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Ia mendekati Benyamin dan bertanya dengan wajah menakutkan, apakah itu harus terjadi atau tidak. Dengan ketakutan, pria itu mengatakan kalau itu tidak boleh terjadi. Ia kesal karena rencananya sudah berantakan. Rakiel pun meminta izin agar bisa memberikan beberapa saran pada Benyamin. Ia meminta pria itu untuk mengurangi minum-minum dan merokok. Selain itu juga harus berolahraga rutin selama 30 menit setiap hari. Dengan begitu, hal yang terjadi pada kaisar bisa Benyamin hindari. Rakiel kembali duduk setelah mengatakan itu. Utusan kerajaan Ambaise itu terkejut saat mendengar apa yang baru saja putra mahkota katakan. Seperti yang kubilang barusan, Yang Mulia Kaisar sedang tidak berada dalam kondisi kesehatan yang baik, ucap Rakiel. Benyamin bertanya ada apa dengan kaisar. Apa kaisar sedang sakit? Tanya pria itu dalam hati sambil menatap putra mahkota. Rakiel memberitahukan jika Kisar hanya flu yang parah karena kewalahan dengan beban kerjanya sehingga menjadi stres. Setelah itu, kaisar mulai lebih banyak minum dan merokok. Kemungkinan itulah yang menyebabkannya jatuh sakit. Nafsu makan pun hilang hanya karena flu. Saat ini kaisar sedang berjuang melawan penyakitnya. Rakiel berbohong dengan mengatakan karena itulah kaisar mengirimnya untuk bertemu dengan Benyamin untuk menggantikannya. Sambil meminum tehnya, Rakiel memberitahukan kalau kaisar telah memintanya untuk menyampaikan bahwa beliau dengan tulus meminta maaf dan akan mengundang Benyamin untuk makan siang di kemudian hari. Pria itu menatap putra mahkota. Ia berpikir jika itu benar, ia tidak menyangka Rakiel akan mengungkap kondisi kaisar seperti itu. Bahkan sampai mengatakan akan mengundangnya untuk makan siang sebagai permintaan maaf. Ia berpikir Rakiel begitu jujur sehingga ia tidak dapat menemukan kesalahannya. Putra mahkota sendiri turun tangan untuk menunjukkan ketulusan mereka dan juga mengungkapkan situasi mereka secara transparan. Jika ia berusaha mencari-cari kesalahan dari itu, mereka akan kehilangan pembenaran untuk berada di atas. Benyamin panik karena dengan begini apa ia akan kehilangan seluruh kartu negosiasinya begitu saja. Ia menatap putra mahkota dan sadar kalau pria di depannya ini bukan orang yang sembarangan. Rakiel tiba-tiba mendekat dan mengatakan kalau ada satu hal yang ingin ia beritahukan pada Benyamin. Putra mahkota pun memberitahukan hal itu pada utusan kerajaan Ambaise. Entah bagaimana, Benyamin keluar ruangan dengan penuh semangat. Ia mengatakan jika ia tidak menyangka kalau Rakiel begitu perhatian dengan berpikir sampai sejauh itu. Putra mahkota tertawa saat mendengar pujian itu. Setelah itu Benyamin pun pergi dengan wajah berbinar dengan membawa sesuatu di tangannya. Ia mengatakan kalau ia akan pastikan untuk menyampaikan surat itu dan juga semua perkataan putra mahkota. Damian menghampiri Rakiel dan bertanya apakah pertemuannya berjalan lancar. Yah, begitulah, ucap Rakiel santai. Dengan melihat reaksi utusan itu membuat Damian merasa kalau sepertinya semua berjalan lancar. Rakiel bersyukur karena Benyamin dapat melihat ketulusan hatinya. Ketulusan hati Anda? Tanya Damian dengan nada tidak yakin. Ia malah yakin kalau utusan itu pasti sudah dipojokkan. Rakiel meminta Damian melakukan sesuatu untuknya. Pria itu pun mengangguk dan bertanya apa itu. Sambil menepuk pundak Damian,
Rakiel mengatakan kalau ini operasi yang sangat rahasia. Operasi rahasia? Tanya Damian bingung. Rakiel menjelaskan jika ada seorang pasien penting akan dirawat di istana cabang hari ini. Damian masih tidak mengerti maksud Rakiel. Sang putra mahkota langsung meminta pengawalnya itu untuk pelankan suaranya. Jangan sampai orang lain dengar. Damian yang tidak mengerti pun bertanya siapa pasien itu sampai putra mahkota bersikap seperti ini. Sambil membalikkan tubuhnya, Rakiel memberitahukan kalau itu Kaisar. Ia ingin Damian kembali ke istana cabang lebih dulu. Pria itu pun kembali menanyakan apa ia harus menyiapkan anggota pasukan pengawal khusus untuk tugas darurat. Ya, betul sekali, ucap Rakiel. Ia merasa bersalah setelah tahu bahwa para pengawal telah berlatih sangat keras. Damian merasa tidak masalah, tapi dibandingkan dengan latihan itu, misi utamanya adalah melindungi anggota-anggotanya yang berharga. Mendengar ini membuat Rakiel berpikir kalau mungkin Damian merasakan batas kemampuannya ketika mereka berada di Kremo. Itu pasti bagaikan dinding besar baginya. Sepertinya waktunya sudah dekat. Ketika Damian menyadari dirinya yang sesungguhnya, itu adalah momen ketika pria itu akan terlahir kembali sebagai orang terkuat di dunia ini. Tapi, menurut Rakiel waktunya masih belum tiba. Damian membungkukkan badannya, ia pamit karena akan kembali ke istana cabang terlebih dahulu untuk melakukan persiapan. Damian pun pergi, sementara Rakiel masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba Damian menghentikan langkahnya. Wajahnya berubah muram karena berpikir walaupun sudah meningkatkan porsi latihannya, sepertinya jalannya masih sangat panjang. Ia tidak pernah belajar kemampuan berpedang secara formal. Ia bertanya pada diri sendiri apakah ia bisa melampaui batasannya sendiri. Apa yang harus kuperbuat untuk bertambah kuat lagi? Tanya Damian sambil mengepalkan tangannya. Di sisi lain, Rakiel keluar kamar bersama dengan Kaisar yang duduk di kursi roda. Sambil mendorong kursi roda, Rakiel berpikir jika ia tidak bisa meninggalkan Kaisar di istana seperti ini. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang-orang terdekat Kaisar di situasi saat ini. Kondisi kesehatan Kaisar juga masih buruk. Karena ia tidak tahu situasi darurat apa yang mungkin akan muncul, ia harus berada di dekat Kaisar sesering mungkin. Setidaknya hingga Archbishop dapat menggunakan Sacred Blessing sebulan lagi. Rakiel merasa jika ia tinggal di istana terlalu lama, orang-orang akan mulai curiga bahwa penyakit Kaisar bukan hanya sekedar flu biasa. Sebaiknya mereka harus menghindari situasi itu sebisa mungkin. Ia juga harus mulai bersiap untuk menerima tamu VIP-nya yang berikutnya. Rakiel tersenyum licik saat berpikir kalau sepertinya sebentar lagi efeknya akan mulai terasa. Cerita beralih ke kerajaan Ambaise. Sang raja terkejut saat mendengar kabar kalau Benyamin sudah kembali secepat ini. Ia menggeram kesal karena berpikir kalau Kaisar Magentano tidak bisa dihadapi semudah itu. Pria ini adalah Raja Ambaise yang bernama Merowenger. Tak lama pintu terbuka dan terlihatlah Benyamin ada di sana. Pria itu langsung berlutut, memberi hormat pada sang raja. Merowenger bertanya mengenai pertemuan Benyamin. Utusan Ambaise itu mendongakkan kepalanya dan mengatakan kalau ia tidak dapat bertemu dengan Kaisar Magentano. Wajahnya berubah menjadi berbinar dan memberitahukan kalau ia bertemu dengan putra mahkota. Cerita beralih ke saat pertemuan Benyamin dan putra mahkota. Rakiel tersenyum ramah dan mengatakan untuk membicarakan topik utama pertemuan mereka hari ini. Ia yakin Raja Ambaise telah mengetahui situasi di Kremo. Ia ingin mengatakan atau lebih tepatnya sebuah permintaan. Permintaan? Tanya Benyamin bingung. Rakiel mengatakan dengan gamblang kalau ia ingin penerus utama tahta, Putri Adeline Beauharnais Ambaise, untuk tinggal di ibu kota Magenta selama 6 bulan. Benyamin sangat terkejut saat mendengar hal yang tidak terduga itu. Ia berpikir kalau putra mahkota ingin menyandera Tuan Putri. Ambaise adalah negara yang benar-benar merdeka, bukan salah satu dari negara bagian dari Magentano. Tubuh Benyamin gemetar menahan amarah, ia tidak percaya mereka akan menghina kerajaan seperti ini. Ia pun mengatakan kalau ia tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut. Rakiel menyeringai setelah mendengarnya, seolah-olah sudah menduga hal ini. Satu tiket kebohongan pun ia pakai, dan jendela status memberitahukan kalau kaum Benyamin mulai jatuh ke dalam kebohongannya. Pria itu terlihat menunjukkan reaksi yang aneh. Rakiel mengatakan kalau sebenarnya ia sangat tertarik untuk membina hubungan yang membangun, damai dan bersahabat dengan kerajaan Ambaise. Lebih tepatnya, ia benar-benar ingin membangun hubungan pribadi yang cukup dekat. Jendela status kembali muncul dan memberitahukan kalau sekarang, Benyamin akan percaya secara mentah-mentah salah satu dari kebohongan Rakiel selamanya. Benyamin langsung bersemangat dan berpikir kalau ini merupakan hubungan pribadi. Ia pun bertanya alasannya. Wajahnya memerah dan ia menutup mulutnya,
saat ia memikirkan kemungkinan putra mahkota menyukai Tuan Putri. Ia pun membayangkan jika Tuan Putri tinggal di Magenta selama 6 bulan, maka akan jatuh cinta dengan putra mahkota Magentano. Membayangkan itu membuat Benyamin histeris. Tiba-tiba ia terperanjat karena memikirkan kalau ini akan mengarah pada aliansi yang kuat melalui pernikahan atau bahkan sebuah federasi. Apakah kekaisaran besar yang belum pernah ada sebelumnya akan segera terlahir? Tanya Benyamin dalam hati. Ia merasa ini mungkin kesempatan baginya untuk mengukir namanya di dalam sejarah. Pertemuan yang merupakan sebuah landasan lahirnya sebuah kekaisaran besar. Ia yang merupakan diplomat agung akan menginisiasi pertemuan tersebut. Cerita kembali ke saat ini, di mana Benyamin tengah menghadap raja. Ia membelalakan matanya saat raja teriak marah. Merowenger tidak percaya kalau putrinya Adeline harus tinggal di sana selama 6 bulan. Baginya mereka terlalu berani memperlakukan kerajaan sebagai negara bagian dan ingin menyandera Tuan Putri. Apa mereka ingin berperang? Apa kau diam saja setelah mendengar permintaan konyol itu? Tanya Merowenger dengan nada marah. Dengan tubuh gemetar ketakutan, Benyamin berusaha menjelaskan kalau itu merupakan permintaan yang masuk akal dengan harapan untuk membangun hubungan baik antar kedua negara. Putra mahkota Magentano ingin membangun hubungan dekat dengan negara mereka dengan pertukaran. Benyamin pun mengatakan kalau tampaknya putra mahkota ingin membangun hubungan dekat dengan Tuan Putri Adeline. Jika calon pemimpin kedua negara memiliki hubungan yang dekat, kedua negara akan memiliki masa depan yang damai. Merowenger yang kesal pun berteriak lagi, ia tidak ingin mendengar apapun lagi dari Benyamin. Dengan amarah yang sangat besar, sang raja mengatakan kalau negosiasi mereka dengan Magentano sudah gagal total. Benyamin memohon agar raja menahan amarahnya. Sambil mengeluarkan surat yang ia bawa, ia meminta raja agar terlebih dahulu membaca pesan dari putra mahkota Magentano. Merowenger tidak mengerti kenapa Benyamin menjadi seperti ini. Padahal selama ini pria itu selalu hebat dalam bersikap netral. Ia pun melangkah mendekati pria itu. Kenapa kali ini kau sangat memihak pada si putra mahkota itu? Tanya raja dalam hati. Raja menatap gulungan surat itu beberapa saat, lalu mengambilnya. Ia membuka gulungan itu dan membacanya. Ia tidak menyadari jika tubuhnya kini diselimuti aura biru yang aneh. Tak lama ia mengatakan pada Benyamin kalau sepertinya penilaiannya tadi terlalu gegabah. Jika dipikir-pikir kembali, putra mahkota Magentano tampak seperti seorang pria dengan ambisi besar. Ia sangat menyukainya dan mereka harus mengurus masalah ini secepatnya. Wajah Merowenger kini sama persis seperti Benyamin saat terkena tiket kebohongan dari Rakiel. Kini dengan penuh semangat, raja memerintahkan agar panggil Adeline secepatnya. Wajah Benyamin pun kini berbinar karena sang raja berpikir hal yang sama seperti dirinya. Semua orang yang ada di sana pun terkejut, tidak menyangka tiba-tiba raja bersikap seperti itu. Raja membalikkan tubuhnya dan berjalan ke kursi kebesarannya. Ia pikir putra mahkota Magentano hanya orang yang memiliki tubuh lemah. Tapi ternyata dia lebih hebat dari dugaannya. Ia kembali membuka surat itu dan membaca isi suratnya lagi. Surat itu berisikan, "Ayah mertua, tolong berikan putrimu kepadaku." Wajah kaisar tampak senang, ia yang tadinya memanggil putra mahkota Rakiel Adria Magentano, kini berubah menjadi, "Menantuku." Setelah putri Adeline datang, raja pun menjelaskan semuanya. Sang putri tidak bisa mengerti, bagaimana bisa ayahnya dengan mudah menuruti tuntutan kekaisaran Magentano. Adeline menoleh ke belakang dan menatap tajam Benyamin. Pria itu terkejut dan berkeringat dingin ditatap seperti itu. Adeline merasa ini keputusan tidak adil. "Adeline, putriku satu-satunya, apakah kamu pikir ayah membuat keputusan ini hanya karena ayah kewalahan oleh kekuatan Magentano? Sudahkah kamu membuat keputusan?" Tanya sang raja dengan tegas. Adeline terperanjat dengan pertanyaan itu. Ia tidak bisa menjawab. Merowenger merasa putrinya tidak bisa mengerti keputusannya dan protes. Adeline penasaran dengan isi surat itu. Ia berpikir jika mereka menemukan kelemahannya dan menebak kemungkinan ada ancaman yang tidak terbayangkan. Sang raja mengerti bahwa sulit untuk menerimanya dan putrinya itu merasa dirugikan. Tapi ia yakin suatu saat nanti, Adeline akan mengerti dan bersyukur atas keputusan yang dibuatnya. Adeline berusaha untuk menyangga ucapan ayahnya tapi sang raja memotongnya. Merowenger tidak akan mendengar keberatan Adeline lagi dan menyuruh putrinya itu harus segera pergi, tinggal di sana selama 6 bulan. "Ayah?" ucap Adeline tidak percaya jika ayahnya akan melakukan ini padanya. Para pengawal mendekat dan berusaha membawanya pergi tapi Adeline memberontak. Lalu melayangkan tinju pada semua pengawal itu. Adeline ini dikenal sebagai malaikat tersenyum dari Ambaise. Sebagai seorang ahli pedang tingkat menengah dan seniman bela diri kelas atas. Dia punya kebiasaan aneh saat bertarung.
Kebiasaan itulah yang membuatnya dikenal sebagai malaikat tersenyum. Adeline menoleh ke belakang di mana sang raja berada. Merowenger menggertakkan giginya merasa kewalahan dengan sikap putrinya itu. Ia pun menoleh ke samping, orang-orang itu pun mengangguk. Lalu tak lama mereka mengelilingi wanita itu dan mengeluarkan sihir. Sedetik kemudian tubuh Adeline diikat oleh rantai sihir sehingga wanita itu tidak bisa bergerak. Ia berteriak meminta agar dilepaskan. Tapi, raja tidak mendengarkan dan langsung membawa putrinya itu ke dalam kereta kuda. Adeline pun dibawa pergi secepat kilat ke Kekaisaran Magentano. Seorang prajurit bertanya apa itu kereta VIP yang hanya tersedia untuk anggota Ambaise. Prajurit lain membenarkannya dan mengatakan kalau kereta itu menjamin pengiriman fajar. 10 hari kemudian, saat fajar tiba, Adeline pun sampai ke Kekaisaran Magentano. Ia turun dari kereta dengan prajurit di sampingnya. Prajurit itu mengingatkan sang putri agar mulai sekarang, wanita itu harus tampil bermartabat. Adeline tidak mendengarkannya, kini ia tampak sangat marah. Ada adalah wajah dari Ambaise, ucap prajurit itu kembali mengingatkan. Sang putri pun mengerti dan berusaha menahan emosinya. Ia melangkah maju dan tersenyum, ia merasa kalau sekarang ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Langkahnya terhenti saat-saat melihat wajah yang tampak familiar. Putra mahkota menyambut Adeline, ia mengatakan kalau Tuan Putri pasti mengalami perjalanan yang sulit. Damian yang ada di belakangnya membungkuk hormat pada Adeline. Wanita itu kini ingat kalau pria di depannya adalah putra mahkota Magentano. Ia cukup bingung karena pria di depannya ini tidak tampak seperti orang yang sekarat dalam potret yang pernah ia lihat. Sambil mengulurkan tangannya, Rakiel memperkenalkan dirinya dengan ramah. Sang putri pun memperkenalkan dirinya tapi sambil menatap Rakiel dengan dingin. Ia bahkan tidak menyambut jabat tangan Rakiel. Putra mahkota menatap tangannya dan berpikir kalau seorang wanita memperlakukannya dengan dingin. Ia tidak kaget karena ia sudah sering mengalami ini. Di Korea, ia selalu seperti ini. Bahkan pada kencan buta atau pertemuan pernikahan, ia selalu tahu mereka tidak menyukainya. Ia mengepalkan tangannya dan menangisi nasibnya di masa lalu. Ia menepuk tangannya dan mengatakan kalau ia akan mengantar sang putri untuk beristirahat karena ia yakin perjalanan panjang wanita itu sangat melelahkan. Adeline pun mengikuti putra mahkota dari belakang. Kini keduanya berada di ruang makan untuk sarapan. Rakiel mengatakan setelah mereka sarapan, ia akan mengantar wanita itu ke istana tamu. Adeline diam saja. Rakiel meminta wanita itu ke tempatnya karena Adeline adalah kunci utama untuk menghentikan perang besar. Ia sangat tahu kalau wanita di depannya ini adalah seseorang yang tidak suka kalah dan memiliki kepribadian yang suka berperang, tapi yang mengejutkan, Adeline lebih memilih perdamaian daripada perang. Mereka bilang sang putri punya sifat-sifat bijak. Dia luar biasa sehat, kuat dan berkuasa, tetapi dia tiba-tiba meninggal tanpa pernah naik tahta. Akibatnya, anggota keluarga kolateral yang berbeda menjadi Raja Ambaise. Raja yang baru adalah seorang ekstremis militeristik, yang sepenuhnya berlawanan dengan Adeline, yang mana menyebabkan perang besar dengan Magentano, pada dasarnya sebuah bencana. Rakiel memegang kepalanya dan kembali mengingat isi novel yang ia baca. Adeline berperilaku seolah-olah dilahirkan hanya untuk perang. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus menyelamatkan Adeline dan menjadikannya ratu. Ia menatap sang putri yang terlihat sangat kesal. Kalau Rakiel ingat-ingat lagi isi novel, gejala-gejala yang dijelaskan, sepertinya Adeline mengalami penyumbatan saluran empedu karena batu empedu. Ia kenal seseorang yang mengalami gejala yang sama. Seorang novelis web yang ia kenal melalui sahabat-sahabatnya Wonho dan Eunsu. Kalau sudah ada batu empedu, itu harus dibuang untuk mencegah batu empedu di masa mendatang. Ia harus mengambil tindakan pencegahan. Ia memperhatikan sang putri yang memainkan makanan yang ada di depannya. Lalu tak lama menaruh alat makannya di atas meja hingga membuat Rakiel tersadar dari lamunannya. Pria itu meminta maaf karena membuat Adeline langsung makan setelah perjalanan panjang. Ia mengira jika pencernaan sang putri pasti terganggu. Ia menjentikan jarinya, lalu memberitahukan kalau ia menyiapkan ini untuk Adeline. Gardin langsung memberikan gelas yang merupakan obat herbal yang disiapkan khusus. Namanya adalah Gui Beitang, yang mana sangat bermanfaat untuk kesehatan. Obat herbal? Tanya Adeline sambil menatap gelas itu. Wanita itu langsung merasa kesal karena berpikir kalau putra mahkota berani meracuninya. Ia mengangkat tangannya yang membuat prajurit yang mengawalnya terkejut. Sedetik kemudian, Adeline memukul meja dengan sangat kencang hingga membuat meja makan itu retak dan hampir hancur. Ia pun bertanya penghinaan macam apa ini. Adeline menatap Rakiel dengan sangat tajam dan penuh amarah. Suasana sempat hening,
Tak lama Rakiel bertanya apa maksudnya penghinaan. Adeline mengatakan kalau Rakiel memanggilnya jauh-jauh ke sini. Dan sepertinya membuatnya duduk di sini saja tidak cukup. Apa yang kau bicarakan? Tanya Rakiel bingung. Adeline kembali mengatakan dengan marah kalau ia datang karena putra mahkota memanggilnya. Butuh banyak sekali keputusan baginya dan Ambaise untuk datang ke Magentano. Kau tidak mengerti itu? Tanya Adeline dengan penuh penekanan. Adeline menjelaskan seperti yang diminta putra mahkota dari ayahnya, ia akan tinggal selama 6 bulan. Tapi hanya itu saja. Ia meminta Rakiel jangan berpikir untuk meminta lebih dari itu. Putra mahkota itu berusaha menjelaskan kalau sepertinya ada semacam kesalahpahaman. Adeline langsung memotong ucapan Rakiel dan mengatakan kalau tidak ada kesalahpahaman. Pria itu berpikir kalau sang putri takut. Mendengar ini membuat tubuh Adeline gemetar. Ia menahan amarah dan tidak terima dikatakan takut. Saat putri berdiri, Rakiel mengatakan kalau ia belum melakukan apapun. Ia hanya menawari wanita itu makan, dan memberinya tonik yang bagus untuk pemulihan kelelahan. Jadi ia tidak mengerti apa yang ditakutkan Adeline dan kenapa wanita itu mencoba lari darinya. Berpikir kalau Adeline khawatir tonik itu mungkin beracun, Rakiel menyuruh Gardin untuk mengambil tonik itu. Gardin pun mengambilnya dan memberikan gelas itu pada putra mahkota. Rakiel menggoyang-goyangkan gelas itu. Ia memberitahukan kalau sebenarnya tonik itu langka dan disiapkan secara khusus. Setelah itu, Rakiel meminumnya hingga habis di hadapan Adeline. Kini pria itu menatap sang putri dengan tajam. Tentunya, kau tidak berpikir putra mahkota kekaisaran akan meracuni sesuatu yang disajikan di jamuan makan resmi, bukan? Tanya Rakiel. Adeline menjadi gugup, ia berusaha membuat alasan. Tapi, putra mahkota mengatakan tidak apa-apa dengan pura-pura menangis. Ia mengerti kalau putri tidak mempercayainya dan hanya membuatnya malu. Alih-alih tonik itu, putri minum rasa takut. Ia melakukan ini karena tahu kalau Adeline benar-benar membenci pengecut dan orang-orang yang tidak terhormat. Adeline berusaha tersenyum dan menahan rasa kesalnya. Ia sadar kalau putra mahkota memanggilnya pengecut. Kini ia sangat ingin menampar Rakiel sambil tersenyum. Ia mengatakan kalau ia tidak pernah takut, lalu meminta berikan tonik itu padanya. Tapi, ia mengajukan syarat. Ini akan menjadi pertama dan terakhir kalinya ia minum tonik ini. Rakiel merasa kalau Adeline harus mencicipinya terlebih dahulu, baru memutuskan. Ia memberikan Gardin kode untuk membawa tonik itu lagi. Sang putri kini memegang gelas berisi tonik itu, ia menatap gelas itu dan berpikir kalau mereka bohong saat memberitahunya kalau tonik ini baik untuk tubuh. Dari pandangannya di sudut manapun, ini terlihat seperti racun. Ia pun meminumnya dan berpikir kalau rasanya seperti menjilati ketiak gajah. Setelah selesai minum tonik, tiba-tiba Rakiel menghampiri dan menyarankan untuk makan ini dengan cepat. Ia memberikan permen manis dan memberitahukan kalau aturannya adalah makan permen rasa plum ini setelah minum obat pahit. Wajah Adeline memerah sambil melihat permen di tangan Rakiel. Ia sangat menginginkannya, tapi harga dirinya tidak mengizinkannya. Ia menimbang-nimbang cukup lama, dan akhirnya memakan permen itu. Adeline juga menerima permen warna anggur yang mempunyai rasa anggur hijau. Wajahnya memerah saat merasakan manisnya permen itu yang baginya seperti surga. Sedetik kemudian ia tersadar dan melirik ke belakang di mana Rakiel berdiri. Pria itu menatapnya dengan tersenyum penuh arti. Adeline berdiri dan basa-basi mengatakan jika ia sudah menikmati tonik dan hidangan penutup yang Rakiel tawarkan. Ia pun pamit untuk beristirahat. Ia berjalan pergi, tapi putra mahkota berusaha menahan. Adeline merasa tidak ada alasan lain untuk tinggal lebih lama. Dengan ramah, Rakiel memberitahukan jika bendahara akan mengantar sang putri ke kediamannya. Sang putri kembali jalan dan pergi dari tempat itu. Ia merasa lebih baik kalau mereka saling menjauh selama 6 bulan ke depan. Karena kalau tidak, ia mungkin akan menghancurkan Rakiel berkeping-keping. Sesampainya di kediaman yang akan ditinggali selama di Kekaisaran Magentano. Mereka beristirahat dan keesokan harinya mereka berolahraga. Adeline terus berusaha membuat dirinya sadar kalau kini tengah berada di wilayah musuh. Tapi entah kenapa ia merasa hebat hari ini. Ia tidak mengerti kenapa tubuhnya terasa seperti begitu ringan, seperti akan terbang. Kapten, kau pasti kelelahan, ucap Adeline sambil menoleh ke belakang. Dengan wajah pucat, sang kapten mengacungkan jempolnya dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Karena naik kereta kuda selama 10 hari saja tidak apa-apa. Sang putri pun melihat pengawal lain di belakang yang sudah pingsan dan kelelahan. Ia melihat kedua tangannya, kebingungan kenapa ia tidak merasa lelah sama sekali. Tak lama ia menebak kalau ini karena tonik yang ia minum kemarin.
Tiba-tiba saja ia merasa mual dan tidak ingin lagi memikirkannya. Adeline menoleh ke belakang saat mendengar suara. Ia terkejut saat mendengar suara orang tua dan anak-anak di istana samping. Ia melihat mereka tidak tampak seperti pekerja, dan terlihat sakit. Saat ia mengikuti arah antrian, ia tahu kalau itu arah istana samping putra mahkota. Tanpa sadar ia terus masuk ke dalam dengan diam-diam. Ia penasaran apa yang terjadi di istana samping. Ia pun mengintip dan melihat putra mahkota ada di sana. Adeline melihat Rakiel menyarankan pasien untuk berhenti minum untuk sementara waktu dan kurangi makan berminyak. Pria itu juga menyarankan pasien untuk minum obat dan melakukan akupuntur. Adeline menutup mulutnya dan kembali bersembunyi saat putra mahkota berjalan mendekat. Ia menghela nafas, berpikir kalau ia aman dan tidak ketahuan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Rakiel yang membuat Adeline sangat kaget. Pria itu kembali bertanya apa yang wanita itu lakukan di sini. "Ruangan ini adalah ruang perawatan?" Rakiel bertanya apa wanita di depannya ini mendaftar untuk perawatan dan mengantri dengan benar. Adeline berusaha menyanggahnya, tapi Rakiel dengan serius bertanya apa ia terlihat sedang bercanda di mata wanita itu. Ia menjelaskan kalau ini tempat mereka merawat pasien. Tempat yang setara untuk semua orang, tidak terkecuali kaisar, status, jenis kelamin, atau usia itu tidak penting. Rakiel menunjuk ke arah di mana Adeline bisa mengisi formulir pendaftaran untuk perawatan. Dengan tegas ia meminta wanita itu untuk antri dengan benar dan ikuti aturannya. Adeline tampak terkejut dengan semua perkataan Rakiel. Ia sempat terdiam beberapa saat, lalu pergi dari sana. 2 jam kemudian, Rakiel mendongakkan kepalanya dan melihat Adeline. Tanpa melihat putra mahkota, wanita itu memberikan formulir dan mengatakan kalau ia mengikuti prosedur yang benar dan menunggu gilirannya. Rakiel mengambil formulir dan berpikir kalau ini sesuai perkiraannya. Adeline mengatakan kalau ia bukan tipe bangsawan yang menyalahkan kekuasaan atau status mereka. "Itukah yang ingin kau buktikan?" tanya Rakiel. Adeline merasa kalau pengalaman sebelumnya cukup memalukan. Pria itu tersenyum, berpikir kalau keputusan Adeline untuk datang sangat bagus. Ia sangat ingin berhadapan dengan sang putri dengan serius di ruang perawatan setidaknya sekali. Adeline tidak mengerti apa yang Rakiel bicarakan. Dengan serius putra mahkota bertanya, menurut wanita itu kenapa ia menyuruhnya tinggal di ibu kota kekaisaran selama 6 bulan penuh. "Bukankah kau penasaran dengan alasan sebenarnya?" tanya Rakiel sambil menatap Adeline dengan serius. Adeline tidak menyangka akan ditanya hal seperti itu. Ia berpikir kalau ini untuk mempermalukannya dengan menggunakan insiden kremo. Ia merasa tidak ada alasan lain. Putra mahkota mengambil kursi lalu duduk. Ia merasa ini hebat. Sebelumnya ia bertanya-tanya bagaimana cara membawa sang putri ke sini. Tapi sekarang malah sang putri itu yang datang dengan sendirinya. Ia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Untuk mengobati batu empedu, Adeline harus menyadari gejalanya sendiri. Biasa disebut kesadaran gejala, menyadari dengan tepat di mana mereka terluka, mengakui penyakit dan melanjutkan pengobatan. Itu adalah langkah pertama dari semua perawatan. Tuan Putri belum mengambil langkah pertama itu. Ciri khas batu empedu adalah tidak adanya gejala yang kentara. Jika Rakiel tiba-tiba menyarankan perawatan, wanita itu tidak akan bekerja sama. Rakiel mengatakan kalau Putri Adeline akan mati dalam waktu 2 tahun. Mendengar ini membuat Adeline terkejut. Putra mahkota menjelaskan kalau ia tidak bercanda. Putri Adeline berusaha menahan amarahnya. Ia bertanya kalau itu bukan lelucon. Apakah itu kutukan? Rakiel mengatakan jangan ragu untuk menanggapinya sebagai kutukan, karena itu adalah kebenarannya. Ia berbohong dengan memberitahukan kalau ini adalah hasil temuan Badan Intelijen Kekaisaran. "Apa katamu?" tanya Adeline tidak percaya. Rakiel menjelaskan kalau Badan Intelijen Kekaisaran mereka memiliki mata dan telinga hampir di mana-mana di dunia. Termasuk keluarga kerajaan Ambaise, tidak ada yang bisa wanita itu lakukan untuk luput dari perhatiannya. Berkat itu, mereka dapat mendeteksi dan menganalisis tanda-tanda penyakit serius yang bahkan sang putri tidak menyadarinya. "Jadi, karena penyakit ini, aku akan mati dalam waktu 2 tahun? Tanya Adeline. Rakiel menganggukkan kepalanya. Adeline merasa kalau pria di depannya tampak berbeda saat sedang serius, tapi memainkan lelucon konyol seperti itu sangat mengecewakan. Ia pun mengatakan kalau ini lelucon yang keji. Sang putra mahkota membalas dengan memberitahukan kalau kebenaran seringkali tidak menyenangkan. Adeline yang sudah tidak tahan pun marah, ia berdiri dan berteriak. Ia tidak menyangka kalau Rakiel ingin mempermalukannya sebegitu buruk. Dengan jujur, Rakiel mengatakan kalau ia ingin mengobati sang putri. Adeline tidak mempercayai ucapan putra mahkota. Rakiel pun akan menunjukkan buktinya.
Ia langsung memanggil Bobok. Wanita itu kebingungan tapi melihat ada yang bergerak dari dalam jubah pria itu. Tak lama keluarlah Bobok, sang spesies fantasi di hadapan semua orang. Bobok berputar-putar, tampak senang karena dipanggil oleh Rakiel. Pria itu menebak kalau Bobok akhir-akhir ini merasa bosan. Ia memberitahukan kalau akhirnya makhluk itu memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak, ini bukan tentang makanan hari ini, ucap Rakiel saat Bobok mendekat. Adeline terkejut karena ia melihat makhluk mitos ada di depannya. Rakiel memperkenalkan Adeline pada Bobok, wanita di depan mereka ini adalah pasien yang akan makhluk itu tangani hari ini. Ia pun memperkenalkan Bobok pada Adeline. Bobok bertugas menganalisis bahan-bahan obat di istananya. Tapi hari ini, makhluk itu punya peran yang berbeda. Keduanya pun saling berjabat tangan, wajah Bobok sangat merah saat melihat Adeline. Bobok, ayo mulai, ucap Rakiel penuh semangat, Bobok pun ikut bersemangat. Makhluk itu mulai menggembungkan pipinya, lalu menggoyang-goyangkan siripnya. Setelah itu ia mengeluarkan hasilnya. Cerita kembali ke beberapa hari sebelumnya. Rakiel terbaring di ranjangnya sambil menghela nafas. Ia merasa sepertinya tidak akan bisa tidur lebih awal hari ini. Tak lama jendela status muncul dan memberitahukan kalau organ dalamnya mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan pola tidur Rakiel yang tidak teratur. Mereka berencana untuk mogok. Organ dalamnya secara terbuka mengutuk perilakunya. Rakiel terbangun saat melihat semua organ dalam marah padanya. Ia memberitahukan kalau sebenarnya, mereka menerima tanggapan dari Ambaise hari ini. Organ jantung pun penasaran dan bertanya apa jawaban mereka. Rakiel memberitahukan kalau mereka setuju untuk mengirim sang putri, seperti yang ia minta. Wanita itu akan tiba sekitar 3 hari lagi, dan itulah yang mengganggunya. Jantung pun membunyikan alarm dan mengatakan darurat. Ia memberitahukan semuanya dan mengatakan kalau mengirim sang putri berarti ayah mertua menyetujuinya. Usus besar berpikir kalau sekarang saatnya melamar. Paru-paru tampak senang, sedangkan lambung memikirkan makanan prasmanan. Organ dalam pun menyumbangkan 1000 HP dan HP yang Rakiel miliki saat ini 2500. Rakiel menjelaskan kalau ini bukan tentang pengakuan. Jika ia menyembuhkan sang putri, tidak akan ada perang. Setelah mendengar itu, organ dalam pun kecewa dan menuntut pengembalian HP. Rakiel menggaruk kepalanya, ia mengatakan jika sang putri mengetahui gejalanya, maka wanita itu akan bekerja sama dengan pengobatannya. Jika mereka ingin ia tidur lebih awal, maka mereka harus membantunya. Para organ dalam pun berkumpul dan berunding, apakah harus membantunya atau tidak. Apa kalian tidak mau tidur? Tanya Rakiel kesal. Akhirnya para organ dalam meminta Rakiel untuk meningkatkan terlebih dahulu skill pulse reading miliknya. Pria itu terkejut dengan permintaan tak terduga dari mereka. Kau ingin sang putri percaya pada gejalanya kan? Tanya organ jantung. Menurutnya, cara terbaik adalah menunjukkannya langsung padanya. Tidak perlu penjelasan yang membosankan. Rakiel masih tidak menyangka jika ia bisa menunjukkan skill pulse reading. Jendela status memberitahukan pulse reading level 6. Rakiel bisa merasakan kesehatan pasien. Diagnosis ditunjukkan dengan jelas melalui hasil denyut nadi. Ia bisa berkonsultasi dengan organ-organ di area yang terkena untuk diagnosis yang lebih rinci. Rakiel pun menaikkan level skillnya. Saat ia akan menaikkan levelnya lagi, ia membutuhkan 350 HP. Ia sudah menduga kalau ini tidak akan berhasil hanya dengan 1 kali percobaan. Akhirnya Rakiel terus menaikkan levelnya sampai beberapa kali hingga ke level 11. Kini skill pulse reading-nya telah menjadi jauh lebih mahir. Ia tidak hanya dapat melihat ke dalam pasien tetapi juga menunjukkan hasilnya kepada pasien. Saat rank skill-nya meningkat, opsi baru tersedia. Rakiel sangat terkejut saat membaca kalau pemindaian keluaran City, ia dapat memproyeksikan hasil pemindaian pada layar eksternal dan menunjukkannya kepada pasien. Namun, diperlukan sumber cahaya eksternal. Cerita kembali ke masa kini. Rakiel memberitahukan kalau itu adalah pemindaian City kantung empedunya. Adeline terkejut karena ia bisa melihat kantung empedunya sendiri. Karena wanita itu tidak yakin, putra mahkota menyarankan agar sang putri menekan sisi kanannya di bawah tulang rusuk. Wanita itu pun merasa tidak ada salahnya untuk mencoba. Ia pun melakukannya dan melihat ada getaran di layar. Rakiel senang karena wanita di depannya mulai percaya. Ia mengerti jika Adeline terkejut. Mengamati organnya sendiri adalah pengalaman yang luar biasa bagi siapapun. Wajah Adeline kini berubah sedih. Ia bertanya apakah ini alasannya ia akan mati. Rakiel menjelaskan kalau batu empedu itu pada akhirnya akan menyumbat saluran empedu sang putri. Ketika itu terjadi,
Empedu yang seharusnya masuk ke duodenum akan mengalir kembali ke hati Adeline, merusak tidak hanya hati, tetapi juga limpa dan pankreas, tidak menyisakan waktu untuk campur tangan. Jika mereka tidak mengobatinya sekarang, maka sang putri akan mati. Adeline tidak mengerti. Bahkan jika ia sakit, kenapa putra mahkota ingin merawatnya? Demi perdamaian, ucap Rakiel yang membuat sang putri terkejut. Ia ingin Adeline menjadi Ratu Ambaise dengan tubuh yang sehat. Ia percaya itulah cara untuk memastikan masa depan yang damai bagi kedua keluarga kerajaan mereka. Itu sebabnya ia memanggil sang putri ke sini. Adeline bertanya, jika ia setuju untuk bekerja sama, bagaimana pria itu akan mengobatinya? Rakiel membalikkan badannya dan mengatakan sederhana saja. Ia akan menunjukkannya sekarang. Ia pun mengambil ancang-ancang seperti akan menyerang Adeline. Merasa akan diserang oleh putra mahkota, Adeline pun refleks menahan serangan itu. Rakiel pun berteriak kesakitan. Tangannya kini gemetar dan kemerahan akibat pukulan wanita itu. Sambil menangis, Rakiel menjelaskan kalau ia mencoba untuk memberitahu sang putri bagaimana cara pengobatannya. Dengan marah, ia pun bertanya kenapa malah memukulnya. Sang putri pun tak kalah kesal, dan bertanya siapa yang mengajarkan metode pengobatan seperti itu. Rakiel menghela nafas panjang, ia pun menjelaskannya lagi dan mempraktekannya di depan Adeline. Dengan Fist of Justice dari sang putri, begitulah caranya memukul dirinya sendiri. Wajah Adeline datar setelah melihat itu semua, ia masih tidak mengerti apa yang pria itu coba katakan padanya. Ia masih ragu, dengan cara memukul dada seperti itu, batu empedunya akan terobati. Menurutnya ini malah seperti teknik pembunuhan baru. Rakiel tiba-tiba meminta Adeline untuk mengeluarkan mana saat melayangkan pukulan. Sang putri pun menjawab bisa sedikit. Putra mahkota pun mengatakan mulai sekarang, untuk pengobatan batu empedu sang putri, ia akan menggunakan gelombang kejut ekstrakorporeal. Adeline yang tidak mengerti pun bertanya itu apa. Rakiel kembali menjelaskan kalau ia akan melapisi asrahan martial tekniknya kemana yang dilepaskan oleh tinju sang putri. Lalu ia akan memandu jalur gelombang kejut mana. Walaupun sudah dijelaskan, tetapi Adeline masih tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan putra mahkota. Rakiel melanjutkan kalau asrahan martial teknik dikhususkan dalam menyerap atau mengarahkan mana, seperti yang wanita itu tahu. Jadi rencananya, saat putri melepaskan mana ke dadanya, ia akan mengirimkannya ke tempat lain. Sang putri pun bertanya kemana tepatnya. Rakiel menjawab ke batu empedu di dalam kantung empedu Adeline. Mendengar itu membuat sang putri terkejut, lalu menatap perutnya. Putra mahkota yakin itu bisa dilakukan, batu empedunya bisa diangkat. Ia menyarankan sang putri untuk mencoba pengobatan gelombang kejut terlebih dahulu. Jika aku menuruti pengobatannya, apakah putra mahkota akan memenuhi salah satu permintaanku? Tanya Adeline dengan wajah serius. Rakiel pun bertanya apa yang wanita itu inginkan. Sang putri ingin setelah batu empedunya benar-benar sembuh, ia diizinkan kembali ke tanah airnya, tanpa harus tinggal selama jangka waktu yang disepakati. Rakiel pun dengan mudah menyetujuinya. Sang putri tidak menyangka jika pria di depannya ini menyetujuinya begitu saja. Dengan tenang, putra mahkota menjelaskan, asalkan batu empedu sang putri sembuh, tidak ada alasan untuk menahannya di sini lebih lama lagi. Jadi, ia akan menganggap itu sebagai persetujuan untuk perawatan. Adeline melirik Rakiel yang berjalan melewatinya, ia merasa seperti tengah ditipu. Pria itu membalikkan badannya dan mengajak sang putri untuk pindah ke ruang perawatan lain karena di sini banyak orang. Keduanya pun pergi tanpa mempedulikan omongan para perawat yang menatap mereka. Kini keduanya ada di ruang perawatan, Rakiel langsung meminta sang putri untuk membalikkan badannya. Adeline pun menurut. Putra mahkota memegang punggung sang putri dan memintanya agar jangan bergerak tanpa instruksinya, lalu tahan nafas sejenak. Ia perlu menentukan lokasi dan ukuran batu empedu terlebih dahulu. Saat semua sudah siap, ia memperbolehkan Adeline untuk bernafas. Setelah itu ia memintanya untuk mengepalkan tangan kanannya dan letakkan di sisi kanan dadanya. Adeline melakukannya dan saat posisinya harus dibenarkan beberapa kali pun ia tetap patuh. Tapi pada akhirnya ia kesal dan melirik ke belakang dengan sangat emosi. Rakiel mengangkat tangannya dan meminta sang putri untuk melakukan pukulan ke dada sendiri. Ia mengingatkan satu hal, yaitu Adeline harus memfokuskan mana yang dilepaskan dari tinjunya dengan sangat sempit. Seperti jarum tajam, padat dan runcing. Konsentrasikan pada satu titik. Bisakah kau melakukannya? Tanya Rakiel yang membuat Adeline mengepalkan tangannya. Ia yakin bisa melakukannya. Tak lama ia pun bersiap dan mengeluarkan mana dari tubuhnya. Ia mengambil nafas dan berpikir karena ini percobaan pertama, mungkin ia bisa melakukannya sedikit lebih lembut.
Ia pun memukul dirinya, tapi ini membuatnya membelalakan mata karena mana dari tinjunya tepat mengenai dada, tapi tidak sakit. Rasanya seperti menghilang begitu saja entah di mana. Rakiel memuji Adeline, pukulan wanita itu tepat. Sang putri berbalik dan melihat layar yang ditunjukkan oleh Bobok. Rakiel menjelaskan kalau sang putri akan melihat retakan terbentuk di batu empedunya. Mananya mengenai tempat yang tepat. Ia pun meminta Adeline untuk menembakkan lagi sama seperti sebelumnya. Kalau begitu, dengan senang hati ucap Adeline. Lalu ia pun memukul beberapa kali, ia sampai tersenyum penuh semangat. Adeline terus melakukannya, sampai-sampai Urus yang sedang santai pun terbangun karena bunyi pukulan yang sangat kencang. Gardin yang sedang makan pun ikut terkejut dan mengira kalau terjadi gempa bumi. Kaisar yang sedang sakit sampai membuka matanya, tapi sedetik kemudian langsung kembali tidak sadarkan diri. Bobok kembali menunjukkan layar ke arah Adeline. Rakiel mengatakan kalau seperti yang wanita itu lihat, batu empedunya telah hancur dengan baik. Wanita itu melakukannya dengan sangat baik pada percobaan pertama. Mendengar itu membuat Adeline senang bukan main. Putra mahkota kembali menjelaskan kalau potongan-potongan yang pecah itu secara alami akan dibuang, jadi wanita itu tidak usah khawatir. Ia pun menyelesaikan perawatan untuk hari ini. Adeline sedikit kecewa karena ia merasa seperti bisa menghancurkannya satu lagi. Ia menoleh ke belakang dan melihat kondisi Rakiel yang aneh. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba putra mahkota jadi seperti ini. Tubuh gemetar dan terlihat sangat menakutkan. Jika ada seseorang yang menerima gelombang kejutnya yang kukira sudah menghilang, jangan bilang itu kau, ucap Adeline dalam hati. Ia pun langsung menggoyang-goyangkan tubuh putra mahkota dan menanyakan kondisinya dengan nada panik. Rakiel mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ia tidak menyangka jika mana sang putri lebih kuat dari yang ia kira. Ia benar-benar tidak menyangka Adeline sekuat ini. Adeline mengguncang-guncangkan tubuh Rakiel lagi, ia tidak mengerti kenapa pria itu bertindak sejauh ini. Karena kau pasienku, jawab Rakiel singkat. Mendengar ini membuat Adeline terkejut. Bagi Rakiel, begitu sang putri memutuskan untuk menerima perawatan, maka Adeline menjadi pasiennya. Mendengar ini membuat wajah wanita itu memerah, ia tak menyangka akan mendengar hal seperti ini. Ia memperhatikan Rakiel yang berjalan dengan tubuh gemetar. Perlahan pandangan pria itu kabur dan akhirnya tidak sadarkan diri. Hal ini membuat Adeline terkejut. Setelah pingsan, Rakiel dibawa ke kamarnya dan kini tengah diperiksa oleh Gardin. Pria itu bersyukur karena sekarang putra mahkota baik-baik saja. Serius? Apa dia benar-benar sudah baik-baik saja? Tanya Adeline. Gardin menjelaskan kalau putra mahkota tidak mengalami demam, pernapasan dan denyut nadinya juga normal semua. Sang putri pun kembali bertanya, kalau seperti itu kenapa Rakiel masih belum bangun juga? Gardin merasa mungkin karena putra mahkota terlalu memaksakan diri dalam waktu singkat. Tubuhnya secara alami menginginkan istirahat, dan sepertinya putra mahkota tertidur nyenyak. Dengan wajah sedih, Gardin mengatakan kalau sejak awal, Rakiel bukanlah orang yang bertubuh sehat. Putra mahkota terlahir dengan tubuh yang sangat lemah. Mendengar ini membuat Adeline merasa sudah sangat merepotkannya. Gardin merasa itu tidak benar. Sebenarnya, putra mahkota telah berpesan padanya. Pria itu berdiri dan mengangkat selimut Rakiel, lalu mengatakan kalau putra mahkota bilang jika mengobati putri Adeline akan sangat menyakitkan baginya, bahkan mungkin bisa membuatnya jatuh pingsan, jadi Rakiel sudah berpesan untuk jangan terlalu terkejut. Apa maksudnya itu? Tanya Adeline bingung. Gardin kembali menjelaskan kalau putra mahkota sudah sering mengalami hal seperti ini. Karena Rakiel selalu mengutamakan pasien daripada tubuhnya sendiri. Adeline pun teringat saat pria itu mengatakan kalau ia adalah pasien sang putra mahkota. Gardin selalu dibuat khawatir oleh putra mahkota. Ini karena ia adalah dokter pribadi Rakiel. Setelah mendengar semua, Adeline berpikir kalau semua tindakan putra mahkota dan sang dokter sangat tulus. Di saat tengah tertidur, jendela status muncul dan memberitahukan kalau tindakan Rakiel yang sangat tulus pada pasien, telah menyentuh hati seseorang. Organ jantung dan usus besar memukul jendela status dan teriak agar Adeline tidak terjebak. Tapi tentunya itu tidak berhasil karena wanita itu tidak bisa melihat jendela status. Adeline menangis haru, ia merasa sangat bersalah karena telah meragukan orang yang sebaik ini. Jendela status tidak berhenti dan terus memberitahukan kalau sebenarnya, pengabdian Rakiel kepada pasien ini adalah tindakan yang dilakukan untuk tujuan pribadi. Namun perasaan serta tindakan tulusnya telah menyentuh hati pasien, bahkan ia sendiri tidak menyadarinya. Pengabdian dan ketulusan hati seperti ini akan membawa banyak perubahan positif di masa depan. Antara Adeline dan Rakiel telah terbentuk kepercayaan medis yang sangat tinggi. Kedepannya,
Adeline tidak akan meragukan apapun tindakan medis yang Rakiel lakukan. Adeline memegang tangan putra mahkota dan tersenyum. Sementara itu, organ jantung dan usus besar terus berteriak pada Adeline agar wanita itu tidak tertipu. Organ-organ dalam akhirnya dengan tulus mendukung Rakiel. Di tengah tertidur, ia mendapatkan 1.500 HP dari para organ dalam. Gardin menyadari sesuatu, ia pun menoleh ke samping dan dibuat terkejut saat melihat sang putri memegang tangan putra mahkota. Wajahnya memerah, berpikir kalau ada sesuatu di antara mereka. Setelah tertidur waktu itu, kini Rakiel menemui Adeline sambil minum teh. Wanita itu menanyakan keadaan putra mahkota. Rakiel mengatakan kalau sejak awal, ia baik-baik saja. Sang putri menggoda putra mahkota dengan mengatakan kalau ucapan pria itu sebelum jatuh pingsan sangat menggelikan. Rakiel terkejut karena ia tidak mengingat apapun. Adeline tidak percaya kalau putra mahkota tidak ingat karena jelas-jelas pria itu menatap matanya saat mengucapkannya. Ia pun kembali mengulang ucapan Rakiel yang membuat pria itu langsung berteriak, meminta sang putri untuk berhenti. Wajahnya memerah saat mengingat apa yang ia ucapkan. Rakiel kembali mengatakan kalau ia baik-baik saja. Itu adalah bagian yang tidak bisa dihindari dalam proses pengobatannya. Jadi, ia meminta Adeline tidak usah khawatir jika ada gangguan dalam proses pengobatannya. Ia akan mencurahkan waktu selama sore ini untuk mengobati Adeline. Ia mengepalkan tangannya dan dengan yakin tidak akan pingsan lagi hari ini. Sang putri mengatakan kalau ia sudah memutuskan untuk percaya kepada Rakiel sepenuhnya. Ia sudah menyaksikan betapa kerasnya putra mahkota berusaha untuk menyembuhkannya. Ia juga melihat betapa banyak pengorbanan yang telah pria itu lakukan. Karena itulah, ia percaya pada Rakiel untuk menghancurkan batu empedunya, agar ia tidak mengalami kematian di masa depan dan berumur panjang. Putri yakin? Tanya Rakiel. Sambil tersenyum, Adeline mengatakan kalau ia yakin dan ia juga berterima kasih pada putra mahkota. Sudah sejak lama ia ingin mengatakan ini pada Rakiel. Pria itu menunduk dan menggarukkan kepalanya. Ia merasa malu mendengarnya. Tanpa wanita itu sadari, Rakiel tersenyum aneh. Pria itu berpikir kalau ia melakukan ini demi kebaikan dirinya sendiri juga. Tak lama ia berdiri dan bertanya pada Adeline apakah wanita itu mau lanjutkan proses pengobatannya. Keduanya pun melanjutkan prosesnya. Adeline bertanya apakah ia harus melakukan seperti sebelumnya. Rakiel pun membenarkannya dan menyuruhnya untuk memulai. Adeline pun kembali memukul sama seperti sebelumnya. Jendela status kembali muncul dan mengatakan kalau Rakiel sedang menyerap secara beruntun benturan-benturan kuat mana eksternal dengan memanfaatkan teknik asrahan. Saat sang putri terus melakukannya, Rakiel berusaha menahannya sama seperti sebelumnya. Jendela status kembali memberitahukan kalau serangkaian pengobatan ini telah menjadi pengalaman berharga bagi perkembangan teknik asrahan Rakiel. Pria itu sangat senang karena teknik asrahannya kini meningkat. Seiring dengan peningkatan teknik asrahan miliknya, mana circle slot yang Rakiel miliki juga ikut terpengaruh. Kapasitas mana circle slotnya telah bertambah. Kini ia memiliki kapasitas maksimum 13 liter. Beberapa hari kemudian, dengan wajah pucat, Rakiel memberitahukan kalau batu empedu ke-15 sudah berhasil dihancurkan. Tubuhnya gemetar karena menerima pukulan beruntun, tapi teknik asrahannya juga terus meningkat dan kapasitas maksimum mana circle slot miliknya kini menjadi 15 liter. Tinggal satu lagi yang harus dihancurkan benar? Tanya Adeline sambil menoleh ke belakang. Rakiel mengangkat jempolnya. Ia mengatakan kalau semua ini berkat kerjasama yang baik dari Putri Adeline. Gelombang mana yang Putri keluarkan? Perkataannya terpotong karena ia muntah tepat di hadapan sang putri. Wanita itu menghela nafas dan merasa tidak enak setelah melihat kondisi Rakiel. Pria itu malah merasa kalau sang putri seharusnya berterima kasih. Kata-kata Anda itu terdengar seperti Anda meminta imbalan loh, ucap Adeline sambil menatap Rakiel. Sambil mengelap mulutnya, pria itu mengatakan kalau di dunia ini tidak ada yang gratis. Wanita itu pun bertanya ia harus memberi imbalan apa, agar putra mahkota merasa puas. Rakiel meminta Adeline harus membuat kerajaan wanita itu agar tidak berperang dengan Kekaisaran Magentano sepanjang hidupnya. Adeline kembali bertanya kenapa pria itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Rakiel sendiri bingung apa maksudnya yang tidak terduga. Sambil memainkan jarinya, Adeline memberitahu dengan malu-malu kalau ini pertama kali baginya. Rakiel semakin tidak paham apa maksud dari perkataan wanita di depannya ini. Ia meregangkan tubuhnya dan mengalihkan pembicaraan yang tidak ia mengerti itu. Ia merasa hari ini cukup sampai di sini saja. Karena ada pasien lainnya yang harus diobati. Ternyata pasien itu adalah Kaisar. Ia kini kembali membawa sang Archbishop untuk melakukan Sacred Blessing. Pria itu akan memulainya.
Sang kaisar pun menganggukkan kepala. Sacred Blessing pun dimulai dan sama seperti sebelumnya cahaya menyilaukan keluar. Setelah selesai, tanpa diduga sang kaisar bisa bangun. Hal ini membuat dua orang kepercayaannya sangat senang. Dengan tangan gemetar, pria itu meminta untuk diberikan pena dan kertas. Ia tidak punya tenaga untuk bicara panjang lebar. Pena dan kertas pun diberikan, kaisar menulis sesuatu di atas kertas itu. Apa pula maksud dari tulisannya itu? Teriak Rakiel kaget dan bingung. Kaisar ternyata menulis kalau ia mendengar, saat ia terbaring sakit, Rakiel telah melakukan hal yang cukup licik. Ia pun bertanya kapan anaknya itu mau menentukan tanggal pastinya. Walaupun wajahnya masih terlihat pucat, tapi terlihat jelas sangat berbinar memikirkan putranya akan menikah. Dari sisi Rakiel, ia benar-benar tidak paham apa maksud dengan tanggal yang ditanyakan ayahnya. Ia malah berpikir kalau ayahnya mungkin masih belum sembuh total. Kaisar tersenyum dan bersenandung karena senang. Melihat putranya tidak mengerti maksudnya, Kaisar pun mengatakan kalau yang ia maksud adalah putri dari kerajaan Ambaise. Mendengar ini membuat Rakiel terkejut. Kaisar tidak akan bertanya bagaimana putranya itu memikat duta besar kerajaan Ambaise. Ia juga tidak akan bertanya, bagaimana cara Rakiel membujuk si rubah tua licik itu. Putra mahkota adalah orang yang kelak akan bertanggung jawab atas keluarga kekaisaran serta seluruh rakyat kekaisaran. Tapi, bisa-bisanya Rakiel memutuskan sendiri pernikahan sebesar ini tanpa berdiskusi dengan siapapun. Asteleon tampak kecewa pada Rakiel. Putra mahkota tampak tersenyum kaku saat menyadari kalau ayahnya berpikir kalau ia sedang melakukan pendekatan dengan Adeline. Tapi, setelah ia pikir-pikir tidak salah juga karena mereka berdua pergi bersama dan orang-orang di istana melihat dan jadi salah paham. Kalau ia bilang pada kaisar akan ada perang besar dan hal lainnya, ayahnya itu pasti tidak akan percaya. Jangan mengabaikan pertanyaanku, ucap kaisar. Sementara Rakiel bingung, ia tidak tahu harus mengatakan apa pada ayahnya itu. Ia pun malas menjelaskannya panjang lebar. Akhirnya ia pun berbohong dengan mengatakan kalau ia sudah dicampakkan oleh Adeline. Mendengar ini membuat kaisar terkejut, tak menyangka kalau anaknya ditolak. Mantap, berhasil, ucap Rakiel dalam hati. Ia membungkuk hormat, ia membenarkan perkataan kaisar sebelumnya. Ketika kaisar sedang beristirahat, ia telah melakukan tindakan yang tidak pantas dengan niat buruk. Ia berhasil membuat putri datang ke ibu kota, tapi setelah itu semuanya tidak berjalan lancar. Lalu ia dicampakkan. Agar kebohongannya semakin dipercaya, ia pura-pura sedih di depan ayahnya. Jadi kau memang sengaja mau mendekatinya, tapi malah berakhir diputusin? Tanya kaisar dengan emosi. Rakiel membenarkan. Mendengar jawaban itu membuat kaisar berteriak sambil memegang tengkuknya. Ia meminta uskup agung agar menyembuhkannya lagi. Orang-orang yang ada di sana pun panik kecuali Rakiel. Asteleon menoleh ke arah anaknya dan berpikir kalau saja Rakiel bisa segagah dirinya, anaknya itu pasti tidak akan mengalami hal yang memalukan seperti ini. Rakiel berpikir lebih baik pergi sebelum ayahnya itu mengoceh lebih lama lagi. Ia pun pamit karena ada urusan lain. Kaisar yang masih kesal memperingatkan anaknya itu agar jangan coba-coba kabur karena ia masih belum selesai memberi ujangan. Akhirnya Rakiel berakhir di kamar bersama kaisar dan mendengarkan ujangan yang sangat panjang. Ia hanya bisa diam dan mendengarkannya. Dua bawahan kaisar tampak senang karena melihat lubang hidung bagian kiri kaisar yang berkedut. Mereka tahu kalau kaisar sepertinya sangat bangga dengan putranya. Rakiel yang mendengar ini akhirnya kini mengerti apa maksud reaksi ayahnya ini. Ia menatap ayahnya itu dengan sendu karena berpikir kalau ia bukanlah anak kandung kaisar. Ia merasa tidak pantas mendapat perhatian dan kasih sayang seperti ini. Rakiel menghentikan ujangan kaisar dengan mengatakan kalau ia mengerti dengan kekhawatiran ayahnya itu. Tapi ada pasien yang menunggu. Kesal ucapannya dihentikan, kaisar pun teriak meminta anaknya itu untuk pergi. Putra mahkota kembali mengingatkan tentang apa yang ia katakan sebelumnya. Kaisar memotong ucapan putranya dan mengatakan kalau ia akan berhati-hati. Karena masih kesal, ia memalingkan wajahnya dan menyuruh Rakiel cepat pergi. Pria itu pun pergi, ia menyayangkan karena masih belum bisa menemukan pelaku yang mencoba membunuh kaisar. Untuk sementara waktu, ia hanya bisa berhati-hati. Karena kaisar sekarang sudah tahu, dia pasti akan lebih berhati-hati juga. Di sisi lain, ada seseorang tengah menunggang kuda dengan sangat cepat. Wajahnya tampak sangat panik dan terus mengatakan kalau ia harus segera memberitahukan Putri Adeline. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak yang harus disampaikan pada sang putri. Keesokan harinya, suara pukulan Adeline kembali menggema di seluruh istana. Tubuh Rakiel kembali gemetar karena sudah mendapatkan 500 pukulan hanya dalam 16 hari dan ini adalah yang terakhir. Adeline protes,
Kemarin Rakiel bilang ini metode pengobatan, tapi sekarang malah bilang kena pukulan. Ia tidak tahu besok-besok apalagi Rakiel akan menyebutnya. Dengan wajah pucat, Rakiel mengingatkan sang putri, sudah berapa kali ia pingsan karena pukulan wanita itu. Ia pun meminta mereka melanjutkan ke pukulan yang terakhir. Dengan penuh semangat, Adeline akan memastikan kalau ini benar-benar akan jadi yang terakhir. Keduanya pun mulai kembali. Lalu tak lama putri memukul untuk terakhir kalinya dengan sangat kencang hingga lantai jadi hancur. Rakiel berusaha menahannya dan merasa kalau ini gelombang kejut yang paling besar dibanding yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya pengobatan pun selesai. Jendela status muncul dan memberitahukan kalau Rakiel telah berhasil bertahan dari 501 gelombang kejut mana eksternal yang sangat kuat. Skill opsi baru dari teknik asrahannya pun telah terbuka. Rakiel terkapar di lantai, tubuhnya sudah tidak kuat berdiri. Skill opsi khusus yang terbuka adalah Invincible yang dapat diaktifkan 1 kali sehari selama 5 menit. Para organ dalam mengangkat jempolnya dengan gemetar, mereka senang karena Rakiel mendapatkan skill opsi baru. Mereka pun memberikan 2.200 HP dan kini Rakiel memiliki 4.700 HP. Ia bangun dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Tapi Adeline berpikir sepertinya tidak seperti itu. Rakiel memberitahukan kalau mereka belum bisa bernafas lega. Karena tahapan pengobatannya masih belum selesai. Sang putri pun bertanya apa masih ada yang harus diobati lagi. Putra mahkota menjelaskan kalau mulai sekarang Adeline harus rajin menjaga kesehatan. Memiliki batu empedu sebesar itu di usia muda, berarti Adeline punya kecenderungan mudah terkena batu empedu. Tak lama Rakiel memanggil Gardin dan pria itu pun datang dengan membawa gelas yang berisi tonik. Obat herbal ini harus diberikan secara rutin selama 2 minggu untuk melihat apakah cocok dengan kondisi tubuh pasien dan apakah peredaran darah serta pengeluaran batu empedunya berjalan lancar atau tidak. Adeline minum tonik itu dengan sangat terpaksa. Jendela status muncul dan skill express lainnya telah diaktifkan. Adeline telah mendapatkan manfaat perpanjangan usia sebesar 67 tahun 10 bulan berkat pengobatan Rakiel. Ia pun mendapatkan bonus harapan hidup sebanyak 13 hari dan kini ia memiliki 176 hari. Ia mengepalkan tangannya karena senang. Ia berpikir jika mulai sekarang Adeline rajin minum obat herbal, maka wanita itu tidak akan meninggal karena penyakit batu empedu. Jika dia berhasil menjadi ratu di kerajaan Ambaise, maka perang besar yang akan menghancurkan kekaisaran Magentano tidak akan terjadi. Ia tersenyum senang karena kehidupannya sebagai pengangguran kaya raya akan terwujud. Kesenangannya terhenti karena ada seseorang yang mengetuk pintu dengan sangat kencang. Orang itu mencari Putri Adeline dan mengatakan kalau ada kabar mendesak dari ibu kota kerajaan. Pintu terbuka, orang itu mengatakan kalau ada masalah besar. Kerabat jauh dari kerajaan di bagian barat, Zafilon, telah memberontak. Mendengar ini membuat mereka bertiga terkejut. Adeline pun bertanya apa alasan sebenarnya di balik pemberontakannya. Orang itu memberitahukan kalau katanya pihak mereka ingin menggulingkan kerajaan yang lemah saat ini demi kebaikan kerajaan Ambaise. Sang putri kembali bertanya apa mereka punya bukti untuk mendukung tuduhan mereka terhadap kerajaan. Kapten memberitahukan kalau mereka mengkritik kelemahan diplomatik kerajaan karena terlalu mudah menyerah pada tuntutan yang tidak masuk akal dari putra mahkota Magentano. Dan karena telah menyerah dengan mudah pada tuntutan tidak masuk akal tersebut, telah menunjukkan kalau kerajaan lemah dalam hal diplomasi. Rakiel terkejut mendengarnya, padahal ia sudah susah payah menyelamatkannya, tapi hal ini malah terjadi. Ia sangat kesal pada pemberontak yang sudah melakukan ini. Kapten juga memberitahukan situasinya sekarang menurut laporan yang ia terima dari utusan, telah terjadi beberapa kali pertempuran besar. Saat ini pasukan utama telah mundur ke benteng Valois dan membangun pertahanan, namun jumlah korban jiwa ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan. Rakiel fokus pada pasukan utama yang banyak terluka. Ia berpikir kalau ia mengobati para prajurit yang terluka, ia akan panen banyak perpanjangan usia. Ia akan memanfaatkan situasi ini. Karena ide gilanya, ia mendapatkan 100 HP dari para organ dalam. Jumlah yang ia miliki ini ada 4.800 HP. Rakiel tersenyum dan berpikir kalau ia tidak bisa menghentikannya, meskipun ia dicaci maki sekalipun. Ini memang tragis, namun semuanya sudah terlanjur terjadi. Lebih baik sekarang ia melakukan apa yang bisa ia lakukan dan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Rakiel pun basa-basi dengan mengatakan pada sang putri kalau ia sangat sedih mendengar kabar buruk dari kerajaan Ambaise. Ia pun bertanya apakah Adeline akan segera kembali ke Ambaise. Kalau memang putri ingin kembali, ia memiliki satu syarat. Yaitu tolong bawa ia juga ke kerajaan Ambaise. Jangan-jangan, ucap Adeline. Rakiel memotong ucapan wanita itu dan membenarkannya.
Ia mengatakan kalau ia ingin bertugas sebagai dokter militer dan merawat para prajurit yang terluka di kerajaan Ambaise. Ia ingin menyelamatkan orang sebanyak mungkin yang ia bisa. Wah, pemilik tubuh kita ini memang tukang ngibul handal, ucap para organ dalam yang menyaksikan apa yang dilakukan Rakiel. Pria itu marah pada jendela status, tapi Adeline bingung melihat ini semua. Setelah itu ia membungkuk dan berterima kasih. Putra mahkota merasa canggung, lalu ia mempersilahkan wanita itu segera bersiap-siap untuk kembali ke kerajaan. Rakiel pun berteriak pada bawahannya agar mereka semua bergerak dengan cepat. Putri Adeline pun tidak menunggu lebih lama lagi dan pergi untuk bersiap-siap. Beberapa hari setelah kabar pemberontakan, kini terlihat banyak tenda dipasang di sana, tapi tidak tampak satupun orang di sana. Tak lama kereta kuda datang dan berhenti tepat di tenda-tenda yang berdiri di sana. Seorang pria turun dan komplain tempat macam apa yang mereka datangi ini karena kumuh sekali. Pria tambun berambut merah itu terlihat sangat kesal. Kekesalannya bukan tanpa alasan karena yang dilihatnya memang benar-benar kumuh dan berantakan. Ia meregangkan tubuhnya yang terasa sangat pegal. Damian dan Gardin ada di sana. Damian mengatakan kalau sepertinya pria itu tidak terbiasa. Gardin memanggil pria itu dengan sebutan, Tuan, dan menyarankan agar lebih baik mereka kembali ke Magentano. Tuan? Tanya pria itu kesal yang membuat Gardin terkejut. Kau seharusnya memanggilku tuanmu dari Han, ucap pria itu protes. Pria bernama Rihan itu sebenarnya adalah Rakiel yang sedang menyamar sebagai bangsawan Belkin yang jatuh. Cerita kembali ke beberapa hari sebelumnya. Karena semuanya sudah berkemas, Adeline akan langsung pergi. Langkahnya terhenti saat seorang pria tambun datang dan menyuruhnya cepat pergi. Pengawal langsung melindungi sang putri, wanita itu pun bertanya siapa pria yang ada di depannya ini. Ini saya, putra mahkota, ucap Rakiel. Dengan marah ia pun meminta pengawalnya untuk menangkap orang yang sudah mengaku sebagai putra mahkota itu. Pengawal maju, sedangkan Rakiel yang terkejut pun perlahan mundur dan mencoba menjelaskan kalau ia memang putra mahkota, yang sudah dipukul oleh Adeline sekitar 500 kali dan menghancurkan 16 batu empedu. Dengan mengeluarkan air mata ia juga mengatakan kalau ia sudah menyiapkan permen rasa plum dan anggur untuk sang putri saat meminum obat herbal. Mendengar itu membuat Adeline terkejut. Ia tidak percaya kalau yang di depannya ini benar-benar putra mahkota. Tak lama Gardin pun datang dan membenarkan kalau pria itu adalah putra mahkota. Walaupun dari luar, susah untuk mempercayainya, ucap Gardin tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Hal ini membuat Rakiel kesal. Sang putri yang masih takjub pun bertanya bagaimana bisa menjadi seperti ini sambil menyentuh perut pria itu. Rakiel menjelaskan kalau itu karena samaran yang ia terima dari kaisar. Saat itu Rakiel menghadap kaisar dan memberitahukan tentang perang saudara di Ambaise. Akan ada banyak prajurit yang terluka dari perang ini. Kaisar pun bertanya apa yang ingin putranya itu sampaikan. Putra mahkota mengatakan kalau ia berencana untuk pergi ke Ambaise dan menyamar sebagai dokter militer dengan bantuan putri Adeline. Asteleon tidak mengerti apa yang akan didapat Rakiel dengan pergi ke sana. Putra mahkota beralasan kalau ia ingin berkontribusi di daerah yang masih lumayan aman, dan merasakan secara langsung alur dari sistem komando administratif militer, dan situasi operasional negara lain. Hidung Kaisar kembali bergerak-gerak. Kaisar membalikkan tubuhnya dan berpikir kalau putranya ini suka sekali bereksperimen. Anda akan memperbolehkan saya kan? Tanya Rakiel sambil tersenyum setelah melihat hidung Kaisar bergerak. Rakiel yang kini sudah berubah mengatakan kalau ia mendapatkan izin, dan meminta penyihir istana untuk melakukan sihir penyamaran. Adeline mengerti dan bertanya apa karena itu badan Rakiel menjadi lebih gemuk. Pria itu pun menjelaskan kalau ia hanya mengubah penampilan luar dengan sihir. Sihir ini bisa hilang karena syok secara fisik yang besar. Kini Adeline beralih ke dokumen yang ada di tangannya. Ia bingung saat membaca isi dokumen tentang keluarga bangsawan jatuh yang sudah menyelesaikan pendidikan kesehatan masyarakat dengan nilai bagus. Rakiel kembali menjelaskan kalau itu hanyalah identitas bohongan yang bisa dipercaya. Ia pun mengajak wanita itu untuk pergi sekarang. Saat di perjalanan, Damian menanyakan mengenai klinik pengobatan tradisional yang ditinggalkan oleh dua dokter sekaligus. Gardin menenangkannya karena ada Anis yang rajin di sana, jadi ia yakin semua akan baik-baik saja. Wanita itu bisa mendiagnosa penyakit ringan hanya dengan bau, dan sudah mempelajari cara meresepkan obat herbal untuk setiap penyakit dari putra mahkota. Jadi tanpa Rakiel pun, klinik ini tidak akan kesusahan untuk berjalan selama setidaknya beberapa bulan. Untuk sementara, orang-orang akan mengira bahwa putra mahkota sedang memulihkan diri dari penyakit dan mengurangi kontak dengan orang luar. Sebagai pekerja lembur yang mulia, Anda pasti merasa ada sesuatu yang mengganjal, ucap Gardin. Damian mengatakan kalau Anis pasti sudah menerima bayaran lemburnya.
Mendengar itu membuat Gardin terkejut dan merasa kasihan pada Anis. Ia menatap keluar jendela dan berpikir kalau tugas seorang dokter adalah untuk datang menolong jika ada pasien yang terluka. Tapi ia merasa masih jauh dari itu. Setelah melewati beberapa kota dan pertahanan, dan hari dan malam sudah berganti beberapa kali. Setelah bergabung dengan pasukan Ambaise dengan bantuan Adeline, Rakiel ditugaskan ke kamp tentara yang terluka di daerah yang aman. Ia menyerahkan resep untuk obat herbal pada Adeline. Akhirnya ia sampai di kamp tentara yang terluka bersama dengan 10 orang tentara istana. Dan sekarang Rakiel melihat kamp yang sangat tidak ia duga. Ia merasa ini keterlaluan. Ia sampai bertanya apa di sini tidak ada petugas media. Rakiel, Damian dan Gardin masuk sambil melihat sekeliling. Putra mahkota melihat tenda yang ia lewati, ia pun masuk berniat mencari seseorang. Tapi, wajahnya berubah pucat saat melihat pemandangan di depannya. Damian dan Rakiel pun menunjukkan reaksi yang sama. Mereka bertiga melihat tumpukan tubuh yang sudah tidak bernyawa ada di dalam sana. Seseorang tiba-tiba bertanya siapa yang ada di dalam. Rakiel menoleh ke belakang dan melihat seorang pria botak. Ia meminta pria itu yang terlebih dahulu mengatakan siapa dirinya. Pria itu pun mengatakan kalau ia adalah pengurus kamp tentara yang terluka. "Apakah Anda benar petugas yang dikirim oleh kamp utama?" tanya pria itu. Rakiel memperkenalkan dirinya sebagai dokter militer. Pria itu tampak curiga karena ia tidak mendengar bahwa orang seperti itu akan datang. Rakiel bertanya apa yang telah terjadi di dalam tenda. Sambil masuk ke dalam dengan langkah santai, pria itu mengatakan kalau mereka semua sudah mati. Kini giliran pria itu yang bertanya apa di dalam masih ada yang belum mati. Rakiel terkejut dengan pertanyaan itu. Pria itu berpikir kalau masih ada yang belum mati akan rumit karena tidak akan ada tempat yang cukup untuk menempatkan prajurit terluka yang akan datang. Putra mahkota bertanya dari ucapan pria itu. Pengurus kamp itu baru sadar kalau dokter militer itu baru datang jadi tidak tahu apa-apa. Ia pun menjelaskan kalau mereka yang di dalam tenda harus mati agar para prajurit terluka yang akan datang bisa menempati posisinya. Pria itu kesal karena ada banyak sekali lalat di dalam tenda. Ia bahkan mengeluh karena harus membereskan mayat-mayat yang menyusahkan itu. Rakiel kembali masuk ke dalam tenda. Ia sudah jauh-jauh ke sini tapi situasi kampnya seperti ini, bagaimana bisa ia mendapatkan bonus waktu hidup? Putra mahkota kini bertanya siapa penanggung jawab di kamp ini. Pria itu memberitahukan kalau itu adalah komandan batalion, Viscount Profan. Dengan amarah yang tertahan, Rakiel meminta diantarkan pada komandan itu. Di sisi lain, Viscount Profan kini tengah menikmati segelas wine. Ia merasa tenang dan terlihat santai. Tak lama ia melirik ke belakang karena merasakan sesuatu. Sedetik kemudian ia di seseorang, beruntung ia masih sempat menghindar. Ia yang kesal pun berteriak siapa yang menyerangnya itu. "Apa-apaan ini?" teriak Profan. Rakiel meminta Damian untuk hancurkan. Pria itu pun bertanya pada putra mahkota, seberapa banyak ingin dihancurkan. Rakiel meminta hingga Profan tidak bisa mendapatkan gaji selama 2 bulan. Damian pun mulai mengeluarkan pedangnya dan menatap lawannya dengan tajam. Tapi, tak lama ia memasukkan kembali pedangnya. Ia baru menyadari jika permintaan putra mahkota berarti ia tidak bisa membunuhnya. Sedetik kemudian, Damian melompat tinggi, lalu memukul wajah pria itu dengan pedang yang masih terlindungi dengan sarungnya. Tak berhenti sampai di situ, Damian terus memukul sambil menghitung hari sampai 2 bulan. Profan memohon agar Damian berhenti dengan suara ketakutan. "Apa kau tahu aku siapa? Aku adalah penanggung jawab kamp ini," ucap Profan dengan ketakutan. Rakiel mengatakan kalau ia sudah tahu dan ia adalah orang yang akan menangkap orang-orang seperti Profan. Komandan itu menoleh ke belakang di mana Rakiel berada. "Inspektur rahasia kerajaan," teriak Rakiel dengan nada tegas dan memperlihatkan surat di depan sang komandan. Profan menelan ludahnya mendengar hal itu. Ia tidak menyangka ada investigasi rahasia yang datang. Rakiel memberitahukan kalau ia adalah seorang dokter pengobatan oriental yang datang untuk menghukum orang seperti Profan demi keadilan. Mendengar ini membuat Damian sedikit protes, menurutnya jika untuk keadilan, kenapa malah ia yang harus menghukumnya? Putra mahkota pun mengatakan karena Damian sudah ia gaji. Sang pengawal pun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Profan membaca surat itu dengan teliti. Tak lama ia dibuat terkejut karena putri mahkota Adeline menyerahkan semua wewenang kamp perawatan kepada Rihan Belkin. Sang komandan tidak terima karena ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun tapi diperlakukan seperti ini. Rakiel kesal karena pria itu masih menanyakan kesalahan apa yang diperbuat. "Kau merawat pasien yang terluka seenaknya begini dan mengaku sebagai penanggung jawab?" tanya Rakiel dengan nada kesal. Ia mendorong pria itu hingga terjatuh dan menyuruh Damian untuk membawa pria itu pergi sekarang juga.
Pengawal itu pun membungkuk, lalu membawa Profan pergi. Setelah itu Damian kembali menghampiri Rakiel. Putra mahkota bertanya apakah Komandan Balayon itu bertingkah saat dibawa pergi. Damian memberitahu kalau ia sendiri tidak menyangka kalau dia cukup tenang. Tapi, pria itu mengoceh kalau karir militernya sudah hancur. Damian merasa kalau tadi ia memukulnya terlalu keras. Rakiel menenangkannya, ia berpikir kalau terkadang pukulan adalah jawabannya. Tak peduli seburuk apa keadaannya, dia hanya peduli untuk mempertahankan status yang dimilikinya sekarang ini. Di bawah orang yang seperti itu, banyak prajurit yang terluka berakhir mati. Putra mahkota menambahkan kalau tempat ini bukan seperti kamp perawatan, tapi lebih seperti kamar mayat. Damian menatap Rakiel yang membuat putra mahkota bertanya kenapa pengawalnya itu menatapnya seperti itu. Tidak, lalu apa yang akan Anda lakukan sekarang? Tanya Damian sambil tersenyum tipis. Rakiel berpikir kalau mereka harus menghampiri Gardin terlebih dahulu. Di dalam tenda yang cukup besar, Rakiel, Damian dan Gardin kini tengah duduk. Tak ada yang berbicara di sana. Rakiel sendiri tengah berpikir kalau dibandingkan dengan sejarah bumi, ini hampir setara dengan abad ke-17 atau 18. Pada zaman itu, konsep perawatan atau pengobatan yang memadai untuk pasien luka-luka hampir tidak ada. Ia tidak boleh membiarkan ini terus berlanjut. Tiba-tiba ia menoleh dan memanggil Gardin. Ia mengatakan kalau pertama-tama, mereka harus mengklasifikasikan pasien luka-luka dan menentukan prioritas pengobatan. Tenda harus diganti dengan yang baru dan berkualitas tinggi, serta mereka juga harus lebih memperhatikan kebersihan pribadi dan persediaan. Saat Gardin akan berbicara, ada seseorang yang datang memanggil dokter militer. Pria itu meminta tolong bantuannya. Tanpa menunggu lama, Rakiel menyuruhnya agar cepat bawa pasien terluka itu masuk ke dalam. Saat dibawa masuk, putra mahkota menanyakan kondisi pasien yang terluka. Pria yang membawa pasien itu memberitahukan kalau temannya itu terkena 2 anak panah. Satu di lengannya dan satu lagi di tubuh bagian sampingnya. Rakiel melihat pasien yang kondisinya tidak baik itu dengan serius. Dilihat dari kondisinya, sepertinya sudah lebih dari 2 hari. Perbannya juga sudah berjamur, terlihat jelas kalau pasien ini tidak terawat. Lukanya sendiri sebenarnya tidak terlalu parah, tapi perawatannya benar-benar buruk. Kalau begini terus bisa-bisa nyawanya melayang. Rakiel menanyakan pendapat Gardin. Pria itu pun berpikir kalau operasi darurat harus segera dilakukan. Ia menatap dokter pribadinya itu dan bersyukur dalam hati karena membawa Gardin ke sini karena dia adalah seorang ahli bedah. Gardin belajar bedah di sekolah kedokteran, tapi dia belum pernah melakukan operasi secara langsung. Jika pria itu mau membantu, Rakiel bisa mengatasi kelemahannya yang terbesar. Dan mereka bisa memperluas jangkauan perawatan secara signifikan. Wajah pasien itu terlihat menahan sakit dengan nafas berat. Sambil melihat Gardin melangkah menjauh, Rakiel bertanya apa mereka bisa melakukan operasi darurat sekarang. Dengan wajah serius, Gardin pun mengatakan kalau tentu saja ia bisa melakukannya. Ia pun mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Apa yang kau keluarkan? Tanya Rakiel. Bukan main terkejutnya sang putra mahkota saat melihat Gardin mengeluarkan pisau yang dikatakan bisa digunakan untuk memotong kulit dan otot saat melakukan operasi amputasi. Dengan wajah mengerikan, Gardin juga menunjukkan gergaji untuk memotong tulang manusia yang sangat keras. Alat ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan operasi amputasi anggota tubuh secepat mungkin. Semakin cepat selesai, semakin sedikit rasa sakit dan pendarahannya. Rakiel dan Damian menatap Gardin dengan tatapan datar, putra mahkota pun bertanya bagaimana caranya memberi anestesinya. Kini sang dokter kebingungan karena tidak tahu apa itu anestesi. Ia menebak kalau Rakiel bertanya tentang cara mengurangi rasa sakit pasien. Ia memberitahukan kalau mereka tinggal memberikan rum yang kuat yang dicampur dengan opium pada pasien. Dengan begitu, pasien akan tidak sadar sehingga lebih baik daripada menjalani operasi dalam keadaan sadar. Dengan sumringah, Gardin mengatakan kalau ia lebih suka pakai vodka daripada rum karena rasanya lebih enak. Rakiel menatap Gardin dengan tatapan tidak percaya dokter pribadinya itu mengatakan hal mengerikan. Gardin yang masih bersemangat pun bertanya operasi apa yang akan mereka lakukan sekarang. Ia menyarankan kalau mereka bisa mulai dengan memotong tangan yang terkena anak panah. Sebelum pria itu berbicara lebih jauh lagi, Rakiel memintanya untuk berhenti dan kembalikan alat bedahnya. Gardin yang tidak mengerti pun berpikir kalau mereka tidak jadi melakukan operasinya. Bukannya tidak mau, tapi tidak bisa, tidak mungkin aku membiarkan pasienku meninggal, ucap Rakiel dengan wajah menyeramkan. Ia pun meninggalkan Gardin dan kegilaannya mengenai operasi. Rakiel kembali memeriksa pasien dengan teliti. Ia merasa kalau lukanya sudah infeksi karena demamnya cukup tinggi.
Kekuatan dan daya tahan tubuhnya pasti sudah sangat lemah. Kalau melakukan operasi dalam kondisi seperti ini, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Anestesi sangat penting. Ia berpikir untuk memakai metode gangguan saraf yang pernah ia lakukan pada Anis. Tapi dengan cepat ia menghilangkan pikiran itu karena metode itu tidak bisa mengurangi rasa sakit sepenuhnya. Ia kembali berpikir memakai racun lumpuh dari si Kusman, tapi lagi-lagi ia merasa kalau itu terlalu berbahaya. Ia memikirkan caranya dengan sangat keras. Tiba-tiba jendela status muncul dan memberitahukan kalau organ dalamnya sedang mendengarkan keluhannya dengan penuh minat. Organ dalam mengatakan apa yang mereka pikirkan pada Rakiel. Lambung mengatakan kalau Rakiel bingung, buka skill atau teknik baru saja. Untuk apa Rakiel mengumpulkan banyak HP tapi tidak digunakan? Karena organ dalam memberikan 100 HP, kini Rakiel memiliki 4.900 HP. Padahal Rakiel ingin menabung HP, tapi sepertinya ini satu-satunya cara agar ia bisa menyembuhkan pasien. Ia pun melihat list skill yang bisa dibuka. Sedetik kemudian banyak skill yang bisa dibuka oleh Rakiel. Ia terkejut dengan banyaknya skill yang menurutnya bagus. Jendela status memberitahukan kalau setiap kali Rakiel mempelajari teknik, skill, atau pengetahuan baru, pilihan skill baru akan muncul dalam list. Skill Healing Hand akan sangat membantu dalam mengurangi rasa sakit yang dialami pasien. Akhirnya ia menemukan skill yang ia butuhkan. Ia pun tertawa kecil yang membuat orang sekitar menganggapnya sudah gila. Rakiel tersadar ditatap seperti itu, lalu ia berdehem untuk mengontrol ekspresinya. Akhirnya ia pun memiliki skill Healing Hand. Cara menggunakannya tinggal sentuh secara perlahan tubuh target untuk mengurangi rasa sakit. Dapat memberikan penghilang rasa sakit setara dengan anestesi lokal. Kekuatan, jangkauan, dan durasi anestesi akan meningkat seiring dengan peningkatan level skill. Rakiel tidak percaya kalau dengan sedikit sentuhan, rasa sakit akan hilang. Ia mengatakan pada Gardin untuk melupakan apa yang baru saja ia katakan. Ia memberitahukan kalau ia sudah menemukan cara untuk melakukan anestesi. Putra mahkota itu pun meminta Gardin untuk mempersiapkan operasinya. Baik, ucap Gardin dengan bersemangat. Kini Rakiel menanyakan nama pasien itu. Pria itu memberitahukan kalau namanya Diop, ia hanya seorang prajurit rendahan. Dengan ramah, Rakiel memberitahukan kalau ia akan mulai mengobatinya. Pasien itu bertanya apa sang dokter akan memotong lengannya. Tidak, jangan khawatir, jawab Rakiel. Diop mengatakan kalau ia tidak apa-apa, ia sudah ikhlas. Rakiel pun kembali memberitahukan kalau lengan pria itu tidak akan dipotong. Dengan wajah pasrah, ia mengatakan kalau ia tidak berpikir hidupnya akan berakhir hanya karena kehilangan satu lengan. Gak bakal dipotong, teriak Rakiel kesal. Pria itu terus mengatakan hal-hal mengenai amputasi di tubuhnya. Walaupun Rakiel sudah mengatakan tidak akan diamputasi, tapi sang pasien tidak mendengarkan dan terus mengoceh. Diop berusaha menahan tangisnya. Rakiel yang sudah tidak tahan pun meminta pria itu untuk berhenti mengoceh sebelum semuanya dipotong. Tubuh pasien itu pun gemetar dan akhirnya diam. Rakiel akan mulai anestesinya dan meminta Gardin untuk mulai juga. Ia menaruh tangannya di tubuh pasien lalu berdehem. Tak lama, ia mulai bernyanyi yang membuat Damian, Gardin, dan semua orang yang ada di sana terkejut. Liriknya pun sangat aneh. Ini ia lakukan karena syarat aktivasi skill Healing Hand miliknya adalah dengan mengucapkan mantra, yang harus dinyanyikan dengan irama yang benar dan terus-menerus. Rakiel cukup percaya diri dengan suara dan nyanyiannya. Tapi, jendela status mengatakan kalau irama yang dinyanyikan tidak tepat sehingga gagal diaktifkan. Membaca ini membuat Rakiel memaki dalam hati. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.